Al Ahly dan Al Ittihad susah payah ke-16 besar Kings Cup, Carabao Cup, Bagot main full, Ipswich comeback Wolves, Real Mallorca tahan imbang Barcelona. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Rekrutan musim panas Chelsea senilai 58 juta pound sterling Romeo Lavia dikabarkan masih memerlukan waktu hingga penghujung Oktober bulan depan untuk bisa kembali merumput. Mantan gelandang Southampton itu belum mengukir satupun penampilan buat klub barunya ini setelah mengalami kemunduran perihal cedera yang menimpanya saat latihan sejak tiba di Stamford Bridge. Masalah terbaru yang dialaminya datang ketika pergelangan kakinya terkilir saat sesi latihan, membuat ligamennya jadi rusak. Bek kiri timnas Indonesia Pratama Arhan selangkah lagi bakal merumput di kasta tertinggi Liga Korea Selatan, Suwon FC. Berdasarkan informasi dari media Chosun, kesepakatan antara Suwon FC dan Pratama Arhan sudah mencapai titik krusial. Arhan yang saat ini berstatus sebagai free agent sepertinya akan segera merapat ke klub Korea Selatan tersebut. Langkah besar ini juga merupakan bagian dari strategi yang dikejar oleh General Manager Suwon FC, Choi Son-ho, untuk meningkatkan daya tarik klub di pasar ASEAN. Declan Rice sempat didiagnosa mendapatkan cedera punggung yang cukup serius. Ini disebabkan ia harus ditarik keluar di tengah laga saat laga kontra Tottenham. Namun kabar baiknya adalah Rice tidak mengalami cedera punggung yang serius. Baru-baru ini tim medis Arsenal telah menyelesaikan pemeriksaan medis bagi sang gelandang. Hasil pemeriksaan itu tidak menunjukkan ada cedera yang serius pada sang gelandang. Jadi ia yakin tidak perlu waktu lama untuk kembali turun membela panji Arsenal sekali lagi. Neymar belum menikmati masa-masa positif sejak kepindahannya ke klub Arab Saudi Al Hilal, dan dia dikabarkan berusaha melakukan intervensi setelah adanya laporan seputar hubungannya dengan sang pelatih Jorge Jesus. Mega bintang Brazil itu geram dengan berita yang menyebut dirinya dikabarkan menginginkan pelatih Al Hilal, Jorge Jesus, dipecat. Dia menyebut itu adalah berita hoax. Bohong, kalian semua harus berhenti mempercayai hal-hal ini. Media seperti ini dengan jutaan pengikut, kalian tidak bisa terus-menerus memposting berita palsu, ujar Neymar. Sudah bukan rahasia lagi, Presiden Madrid Florentino Perez pengagum Mbappe dan berhasrat membawanya ke Santiago Bernabeu. Tinggal masalah waktu sebelum transfer terrealisasi, sebab Perez selalu sukses membawa pemain yang diinginkannya. Presiden La Liga Javier Tebas optimis dengan kans Mbappe gabung Madrid. Tebas menilai persentase Mbappe gabung Madrid pada 2024 mencapai 70-80%. Yakin, tidak, tapi itu takdir untuknya. Mbappe ke Madrid sudah pasti. Tahun depan presentasinya gabung Madrid lebih dari 70-80%, kata Tebas kepada Movistar Plus. Kai Havertz tampil jeblok sedari awal musim 2023-2024 ini. Ia belum sekalipun mencetak gol ataupun berkontribusi dalam bentuk assist buat Arsenal di seluruh kompetisi. Terbaru, Havertz mati kutu dalam pertandingan bertajuk Derby London Utara melawan Tottenham Hotspur di lanjutan pekan ke-6 Liga Inggris. Adapun duel Arsenal versus Tottenham menjadi laga kompetitif ke-7 Havertz musim ini bersama Arsenal. Di sosial media, beberapa fans pun kemudian mengolok-oloknya dengan menyematkan 007, mengacu pada torehan gol dan asisnya yang masih 0 gol dalam 7 laga. Chelsea terseok-seok di awal Premier League 2023-2024. The Blues cuma menang 1 kali dalam 6 pertandingan dan sudah kalah 3 kali. Jadwal horor selanjutnya sudah menanti Chelsea. Dalam 10 pertandingan berikutnya di Premier League, ada lawan-lawan seperti Arsenal, Tottenham, Manchester City, dan Manchester United. Ex-Arsenal Ian Wright menilai Chelsea wajib menang di 2 laga berikutnya di Premier League melawan Fulham dan Burnley sebelum menghadapi lawan-lawan berat. 2 laga tersebut menurutnya bisa jadi penentu nasib Pochettino. Bayer Leverkusen baru saja jatuh cinta dengan sang pelatih Xabi Alonso. Namun, musim 2023-2024 belum selesai. Sang pelatih sudah dikabarkan akan menggantikan Carlo Ancelotti sebagai pelatih dari Real Madrid di musim depan. Hal tersebut tidak terlepas dari catatan yang dibuat oleh Xabi Alonso ketika menukangi Bayer Leverkusen. Alonso mampu membuat Bayer Leverkusen bertengger di posisi kedua Liga Jerman 2023-2024. Di sisi lain, Real Madrid sangat menyukai tipikal yang dimiliki oleh Xabi Alonso karena mampu mengolaborasikan pemain muda dengan pemain berpengalaman. Jadon Sancho terpantau menonaktifkan akun Instagramnya di tengah perselisihan dengan bos Manchester United, yaitu Erik ten Hag. Dalam pantauan, akun Sancho yang bernama Sancho 10 itu sudah tidak ada. Sebelumnya Jadon Sancho dikabarkan semakin terasingkan dalam skuad Manchester United. Pasalnya, manajemen MU lebih berpihak kepada Ten Hag terkait masalah ini. Sancho tidak berlatih bersama skuad utama MU. Dia juga tidak diberikan fasilitas untuk tim utama. Ini adalah bagian dari hukuman disiplin.
Kabar buruk diterima skuad Garuda lagi. Kali ini pemain KMSG Dainze, Marcelino Ferdinand mengonfirmasi dirinya sedang sakit hamstring. Belum diketahui pasti parahnya cedera gelandang berusia 19 tahun ini. Jika parah maka timnas Indonesia bisa kehilangannya untuk laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pasalnya anak asuh Sintayong bakal mentas di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada 12 dan 17 Oktober mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Brunei Darussalam. Tottenham Hotspur tak perlu lama-lama meratapi kepergian Harry Kane. Kini si nomor 10 baru James Maddison sudah langsung nyetel dengan Son Heung-min. Teranyar, James Maddison bikin 2 assist untuk gol Son Heung-min saat Tottenham Hotspur imbangi Arsenal di akhir pekan kemarin. Son pun mengakui Maddison oke banget. James Maddison sudah kemas 2 gol dan 4 assist dari 6 laga di Liga Inggris sejauh ini, sementara Son Heung-min sudah kemas 5 gol. Lirik lagu I Shouldn't Regret It berkumandang di alun-alun Putra de Sol Kota Madrid sebelum laga Liga Champions Real Madrid versus Union Berlin 20 September lalu. Lagu ini selalu dinyanyikan supporter Union Berlin sejak tahun 2005 saat mereka masih bermain di Oberliga, kasta keempat sepak bola Jerman. Secara garis besar lagu tersebut berarti Union Berlin adalah tim skuad Real Madrid. Kini 18 tahun kemudian, Union mewujudkan impian mereka, tampil di kompetisi tertinggi di Eropa dengan menghadapi sang raja, juara Liga Champions 14 kali yang kerap disebut dalam lagu I Shouldn't Regret It tersebut. Inter Milan memiliki banyak hal untuk disyukuri pada awal musim ini. Nerazzurri menjadi satu-satunya klub yang meraih hasil sempurna dalam 5 pertandingan perdana Serie A Italia 2023-2024. Performa Garang di atas lapangan ternyata juga diikuti dengan catatan impresif di laporan keuangan klub. Gazzetta dello Sport melansir bahwa Inter akan menutup laporan keuangan mereka dengan kerugian mencapai 85 juta euro. Sebuah perbaikan yang sangat signifikan mengingat tahun lalu mereka dalam kerugian 140 juta euro. Chelsea gagal bikin gol di 3 laga Liga Inggris bulan September. Lain sisi, Lukaku, Aubameyang dan Joao Felix malah tokcer gol. Romelu Lukaku lagi dipinjamkan Chelsea ke AS Roma. Lukaku mampu bikin 2 gol dari 3 laga di bulan September, sedangkan Joao Felix tukcer bersama Barcelona, 1 gol di La Liga dan 2 gol di Liga Champions dikemasnya pada September ini. Sementara Pierre-Emerick Aubameyang bisa bikin 2 gol selama bulan September, kedua golnya dicetak di Liga Eropa. Penampilan apik Fikayo Tomori di AC Milan membuatnya dilirik oleh PSG. Bahkan tim kaya raya dari Prancis itu kabarnya sudah melakukan pendekatan pada agen Tomori. Kabar ini dilansir oleh Calciomir 1. Laporan itu menyebut PSG mendekati pihak Tomori pada musim panas tahun 2023 kemarin. Namun PSG gigit jari, pasalnya Tomori tak tertarik meninggalkan AC Milan. Tomori sebenarnya sudah teken kontrak baru di Milan. Ia akan bertahan di klub tersebut sampai tahun 2027. Manchester United versus Palace tersaji di Old Trafford. Setan Merah membuka skor pada menit ke-21. Alejandro Garnacho yang sukses membobol gawang Palace. MU menggadaikan keunggulan pada menit ke-29. Kali ini giliran Casemiro yang sukses menaklukkan kiper Sam Johnstone. MU menambah keunggulan 10 menit babak kedua berjalan. Anthony Martial yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk MU bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Ipswich versus Wolves berlangsung dalam putaran ketiga Carabao Cup. Tim tamu memimpin lebih dulu di menit keempat lewat gol Hwang Hee-chan. Wolves kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 di menit ke-15. Totti Gomez mencetak gol memanfaatkan sepak pojok. Ipswich perlahan melakukan serangan dan bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-28 lewat Omari Hutchinson. Ipswich sukses mengimbangi menjadi 2-2 di menit ke-39 lewat Freddy Ladapo. Skor itu bertahan sampai turun minum. Jack Taylor membawa Ipswich berbalik unggul 3-2. Dia membobol gawang Wolves di menit ke-58 lewat tembakan luar kotak penalti. Bagot dan kawan-kawan pun berhak melangkah ke babak 16 besar. Bayern Munchen meladeni Manchester yang dihelat di The Pruisen Stadion. Manchester sudah kebobolan pada menit ke-9 lewat Choupo-Moting. Usai unggul 1 gol, Bayern Munchen terus menekan dan mendapatkan gol keduanya pada menit ke-40 lewat Konrad Laimer. Bayern menutup babak pertama dengan keunggulan 3-0 berkat gol Franz Kratzig yang mencocor umpan tarik di depan gawang. 4 menit jelang waktu normal habis, skor jadi 4-0 untuk Bayern. Mathis Tel melepaskan tembakan ke sudut sempit. Skor tersebut bertahan hingga laga Manchester versus Bayern tuntas. Juventus versus Lecce berlangsung di Allianz Stadium pada pekan ke-6 Serie A. Meski mendominasi, sinyalnya tua kesulitan membobol gawang Lecce. Juventus berhasil mencetak gol di babak kedua. Pada menit ke-56 Rabiot melepaskan assist ke Arkadiusz Milik yang dituntaskan menjadi gol. 1-0 Juventus memimpin.
Hasil ini mengantarkan Juventus untuk sementara naik ke posisi kedua dengan 13 poin. Lecce ada di posisi keempat dengan 11 angka. Real Mallorca menjamu Barcelona yang dihelat di Son Moix. Mallorca mengejutkan Barcelona setelah memimpin 1-0 pada menit ke-8 via Vedat Muriqi. Barcelona akhirnya bisa menyamakan skor pada menit ke-41 setelah Rafinha mencatatkan namanya di papan skor. Mallorca kembali memimpin 2-1 di menit ketiga masa injury time babak pertama. Abdon Prats menerima bola dan menaklukkan Ter Stegen. Pada menit ke-75, Barcelona menyamakan skor jadi 2-2 ketika Fermin Lopez dengan mudah menyontek bola ke gawang kosong. Hasil ini menggoyahkan Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol dengan 17 poin dari 7 laga. Al Ain versus Al Ahly dalam laga babak 32 besar Kings Cup Arab Saudi. Al Ahly dominan sejak awal. Firas Al Birakan membawa Al Ahly unggul pada menit ke-23. Al Ahly terus menekan dan berhasil unggul kembali setelah Firas Al Birakan mencetak gol keduanya di laga ini pada menit ke-29. 10 menit setelahnya, Sumayan Al Nabit sukses mencetak gol ketiga untuk Al Ahly. Kedudukan menjadi 3-0 untuk tim tamu. Di babak kedua, barulah usaha Al Ain untuk memperkecil kedudukan terwujud lewat gol yang dicetak Dodo pada menit ke-82. Gawang Al Ahly harus kebobolan pada masa injury time babak kedua tepatnya pada menit ke-97 melalui gol kedua Dodo di laga ini. Al Ahly pun berhak lolos ke babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi. Al Kholad versus Al Ittihad dalam laga babak 32 besar Kings Cup Arab Saudi. Al Ittihad dominan sejak awal. Mereka bisa unggul duluan pada menit ke-18 melalui gol bunuh diri Roberto Diaz. Usai tertinggal, Al Kholad mencoba menyamakan kedudukan dan baru berhasil pada menit ke-40 melalui gol Vasquez. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal habis. Laga pun harus dilanjutkan babak adu penalti, di mana Al Ittihad keluar sebagai pemenang usai unggul 6-7 pada babak tos-tosan. Al Ahly pun lolos ke babak 16 besar Piala Raja Arab Saudi. Bek timnas Indonesia Ilkan Bagot menuai banyak pujian setelah membantu Ipswich Town lolos ke babak 16 besar Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Wolverhampton Wanderers 3-2 di Stadion Portman Road. Pelatih Ipswich Kieran McKenna memberikan kepercayaan penuh kepada Ilkan Bagot dalam pertandingan ini. Bek 20 tahun itu bermain sebagai starter dan main penuh 90 menit. Berdasarkan data dari SofaScore, Ilkan Bagot mencatatkan 3 clearances, mengeblok 1 tembakan, 1 intercept, dan 4 tackle. Arda Güler sudah bergabung dengan rekan setimnya dalam latihan tim jelang laga kontra Las Palmas. Namanya bahkan sudah disiapkan pelatih Madrid Carlo Ancelotti untuk pertandingan tersebut. Cedera teranyar Güler didapat saat sesi akhir latihan hari Selasa. Dia diyakini bakal absen hingga 3 minggu ke depan. Ini menjadi cedera kedua Arda Güler setelah bergabung ke Real Madrid musim panas lalu. Pemain 18 tahun itu sebelumnya dibekap cedera lutut pada saat pramusim. Phil Jones balik ke MU bukan sebagai pemain, tapi sebagai salah satu staf tim akademi. Hal itu diketahui dari unggahan Jones di Twitter. Foto-foto yang diunggah Jones memperlihatkan dirinya mendampingi para pemain akademi MU dalam sesi latihan. Dia juga tampak mengikuti kursus direktur olahraga. Phil Jones setidaknya belum mengumumkan pensiun sebagai pemain. Kursus yang diambilnya saat ini diyakini sebagai persiapan karirnya di masa depan apabila sudah gantung sepatu. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.